إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa mengucapkan doa bangun tidur. Bisa jadi hari ini hari yang membahagiakan kita karena kita bisa bangun. Tidak pernah kita meminta. Tadi malam ketika mata kita mulai terpejam, badan kita mulai merebah di tempat tidur kita, apakah di antara kita yang meminta pada hari ini kita bisa hidup? Saya kira sedikit sekali orang yang meminta bisa hidup pada hari ini. Tapi ketika Allah berikan, maka kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita, akhirnya kita berada di tempat ini. Kalau bukan karena iman, mungkin kita tidak sampai di sini. Kalau bukan karena iman, mungkin kita tidak akan enteng meninggalkan aktivitas yang mungkin pada hari ini, pada setiap siang kita bisa ke warung, bisa ke tempat yang kita suka pada hari-hari yang lainnya. Tapi karena imanlah kita berada di tempat ini. Maka disyukuri dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tentunya juga tidak kalah pentingnya kita ucapkan dan kita tujukan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita butuh akan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah pada hari Jumat ini dengan bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini ketika Indonesia memproklamirkan, mengumumkan kemerdekaan Indonesia, maka dialah orang yang pertama dari negara Palestina mengakui akan kemerdekaan Indonesia. Syekh Amin Al-Husaini kemudian mengajak negara-negara Arab, Mesir dan negara-negara yang lainnya untuk mengakui bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajah pada saat itu. Kemudian ada seorang kaya raya namanya Muhammad Tohar atau Tohir kalau tidak salah. Itulah orang yang sangat kaya, kemudian memberikan uangnya kepada negara Indonesia tanpa kwitansi, tanpa mengambil imbalan untuk bisa membantu kemerdekaan Indonesia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang ada orang yang mencibir, kenapa kita harus membantu Palestina? Kenapa kita harus jauh-jauh ke sana? Wong tetangga kita saja butuh bantuan. Maka dia adalah orang yang tidak tahu sejarahnya. Karena setiap muslim dimanapun di belahan bumi ini adalah innamal mu'minuna ikhwah. Setiap muslim adalah saudara. Dan kita sering berdoa Allahumma ighfir lil mu'minat. Kita sering berdoa, ya Allah ampuni saudaraku yang iman, baik itu laki-laki atau wanita, ampuni dosanya. Artinya apa? Lintas batas, tanpa batas, dimanapun mereka kita doakan.
Maka ketika ada orang yang sinis berkaitan dengan kenapa sih Palestina, itu berarti kurang pengetahuannya. Hadirin Allahumma shalli ta'ala, hari ini di hari yang sama dengan tanggal yang berbeda, orang yang para pemuda saat itu berusaha dengan segala upayanya untuk bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan tanggal yang sangat istimewa, tanggal 9 di bulan yang istimewa, di hari yang istimewa. Karena nomor yang paling istimewa adalah tanggal 9, nomor 9. Kemudian hari yang paling sama hari Jumat, kemudian bulan istimewa adalah bulan Ramadan. Maka kemerdekaan Indonesia diumumkan di hadapan dunia. Hadirin Allah SWT, tentunya pemilihan hari itu tidak main-main. Tentunya juga perlu perhitungan. Kenapa harus Ramadan? Kenapa juga harus hari Jumat? Begitu. Jadi tidak hanya sekedar asal saja begitu. Maka apabila kita tidak bisa mensyukuri kemerdekaan ini, bisa jadi nanti kita akan mendapatkan walakin kadzabu. Kalau orang mengingkari akan hal-hal yang mungkin harus disyukuri, maka fa'akhadnahum bil azab. Maka bisa jadi kita akan mendapatkan masalah-masalah yang kita tidak duga-duga. Hadirin Allah SWT, agar negara ini berkah, negara ini seperti yang diharapkan, baldatun thayyibun ghafur, maka mensyukuri kemerdekaan itu dengan cara-cara yang semestinya, tidak dengan cara-cara yang malah sebaliknya. Apakah orang-orang dulu itu ketika mau memerdekakan negara ini dengan hura-hura, dengan senang-senang begitu? Tidak. Kenapa? Bulan Ramadan 9 hari mereka maraton bagaimana agar negara ini merdeka, terbebas daripada cengkeraman penjajah saat itu. Tentunya di hari-hari yang mustajab itu dilantunkan doa, berusaha menyatukan pikiran, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang usia-usianya remaja atau bahkan semangatnya semangat remaja. Usia boleh tua, tapi semangatnya semangat remaja. Maka apabila ini enggak kita miliki untuk memakmurkan kemerdekaan ini, mensyukuri kemerdekaan dengan semestinya, maka sekali lagi kita termasuk orang yang tertipu. Hadirin Allah SWT, kemerdekaan itulah yang kita syukuri. Kenapa? Dengan kita merdeka beribadah, merdeka daripada kesyirikan, merdeka daripada aturan-aturan yang mengukung, daripada kita kebebasan beragama. Kita ingat dan kita pasti hafal sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baru beberapa yang lalu saudara kita yang mengibarkan paskibraka suruh lepas jilbabnya karena kita ramai. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, akhirnya kembali diizinkan untuk memakai jilbab. Padahal pengibaran bendera pertama reformasi, coba dilihat di gambar itu, ada perempuan yang berjilbab. Siapakah dia? Apakah dia lupa sejarah? Apakah dia tidak membaca foto yang jelas-jelas yang mengibarkan bendera merah putih sangsaka itu adalah orang yang pakai jilbab? Maka sangat naif sekali, sangat tidak Pancasila sekali apabila ada orang yang mengatakan yang tidak semestinya. Naudzubillah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang yang mengisi, yang mungkin tidak merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana beratnya mempertahankan tanah sejengkal atau bahkan negara ini dengan segala macam daya upaya saat itu, dengan nyawa, dengan tenaga, harta dan sebagainya, meninggalkan semua kemewahan saat itu. Maka apabila kita sudah tinggal hanya meneruskan, jangan sampai kita termasuk tadi kufur. Maka kita harus mensyukurinya dengan tentunya apa? Kalau kita membaca surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wa ra'aita nasrullahi fi dinil afaja fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah bahwa negara ini merdeka. Atas apa? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan, bukan karena kelehan, bukan karena macam-macam, tapi atas berkat rahmat Allah, maka negara ini dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Begitu juga kalau kita masuk surga, itu bukan juga karena amal kita, bukan karena aktivitas ibadah kita yang begitu luar biasa, tapi semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu meminta Allahumma inna nas'aluka biridhoka wal jannah.
kita minta ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya. Maka apabila mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kufur, nah seperti di ayat Quran Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan ini sering kita hafal dan sering disampaikan. Apabila kalian kufur, maka kita tidak tahu negara yang luar biasa suburnya ini bisa bukan menjadi makmur, tapi malah hancur. Kenapa? Airnya sama, tapi bukan memberkahi bumi yang dilewatinya, jadi banjir. Kemudian tanah subur, tapi justru malah menjadi gembur, akhirnya tidak bisa ditanami. Buah-buahannya kalau kita lihat para petani kita, saudara kita menjadi penati, kalau buahnya banyak, panennya banyak, sepertinya senang, tapi ternyata apa? Tidak bisa dijual, tidak bisa dikonsumsi. Itu kan seperti apa? Sebenarnya azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak tanaman berbuah, setelah panen apa? Tidak bisa dimanfaatkan. Waktunya dibuang, sia-sia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran yang kita sendiri tidak sadar. Maka apabila kita diberikan keimanan, maka bersyukurlah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemerdekaan dan kita hidup di Indonesia, kita berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Setiap beraktivitas agama dijamin undang-undang. Maka manfaatkan peluang-peluang yang baik untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, untuk bisa menjadi negara ini benar-benar yang kita inginkan. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dan juga orang-orang yang punya tanggung jawab untuk membawa negeri ini negara yang baldatun thayyibun khabarun diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.